Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Semoga semua anak-anak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu potensi sumber daya alam Indonesia. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Potensi sumber daya alam ada dua, yaitu potensi sumber daya hutan dan potensi sumber daya tambang. Yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu tentang potensi sumber daya hutan. Hutan di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Potensi sumber daya hutan tidak hanya kayu tetapi juga buah-buahan dan juga obat-obatan. Secara umum jenis kayu dan persebarannya adalah sebagai berikut. Kayu jati berada di Jawa Tengah, kayu keruning di Papua, rotan, Kalimantan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, kayu cendana Nusa Tenggara Timur, kayu rasa mala di Jawa Barat. Manfaat hutan. Yang pertama, menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkan ke sungai-sungai dan danau, sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Yang kedua, tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat maupun pada masa yang akan datang. Yang ketiga, mencegah terjadinya erosi. Yang keempat, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. Yang kelima, sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan. Potensi sumber daya tambang. Potensi sumber daya tambang ada 5. Yang pertama minyak bumi dan gas, batu bara, bauksit, pasir besi, dan yang terakhir emas. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Saat ini telah dikembangkan sumber energi alternatif misalnya bioenergi dari beberapa jenis tumbuhan dan sumber energi lainnya seperti energi matahari, angin, dan gelombang. Namun produksi energi dari sumber energi alternatif masih terbatas jumlahnya. Yang kedua yaitu batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Unsur-unsur yang menyusun terutama adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Cadangan batu bara Indonesia hanya 0,5% dari cadangan dunia. Namun dilihat dari produksinya merupakan yang ke-6 terbesar di dunia dengan jumlah produksi mencapai 246 juta ton. Yang ketiga ada bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, metalurgi. Indonesia memiliki potensi bauksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 1.262.710 ton. Sebagian besar dari hasil pertambangan bauksit dimanfaatkan untuk industri dalam negeri dan sebagiannya lagi diekspor. Yang keempat, pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi dapat ditemukan di Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak Lampung, Pegunungan Fairbanks, Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan. Yang kelima, emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Produksi emas Indonesia pada tahun 2003 mencapai 141.019 ton.
Tambang emas yang terbesar di Indonesia yaitu di Papua, Kalimantan Barat, Nangdo Aceh Darussalam, Sulawesi Utara, Riau, dan Bengkulu. Potensi kemaritiman Indonesia. Laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer. Di dalam laut tersebut tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Di dalam laut terdapat 28.000 spesies flora, 350 spesies fauna, dan 110.000 mikroba. Potensi kemaritiman Indonesia yang pertama adalah perikanan. Sumber daya perikanan laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan penduduk. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Yang kedua adalah hutan mangrove. Luas hutan mangrove di Indonesia mencapai sekitar 3 juta hektar yang terbesar di sepanjang 95.000 km pesisir Indonesia. Fungsi hutan mangrove ada dua, fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Silakan kalian baca. Yang ketiga adalah terumbu karang. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kabur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan oleh koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk merangka tubuhnya. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284,3 ribu kilometer atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Untuk tugas kalian di rumah, jalankan fungsi hutan mangrove dan terumbu karang sehingga wajib dijaga kelestariannya. Kerjakan di buku latihan, foto hasilnya, dan kirim ke WA Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.